Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benedita Wijaya. Beliau Bu Erwin Sulistiarini. Erwin Sulistiarini. Erwin Sulistiarini. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan pra-observasi, yaitu ada beberapa pertanyaan untuk Bu Ririn. Ya. Bu Ririn, kira-kira kapan Bu Ririn kita melakukan observasinya? Hari Rabu. Oke, hari Rabu. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu apa, Bu Ririn? Jadi di situ tujuan pembelajarannya itu untuk mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Maksudnya anak-anak dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Terus kemudian anak-anak memahami fungsi dari masing-masing bagian-bagian tumbuhan. Terus kemudian anak-anak juga dapat mengaitkan fungsi bagian tumbuhan. Terus dari area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Menggali minat belajar anak. Jadi di situ ada beberapa strategi saya untuk menggali minat belajar anak berupa proses, konten proses. Jadi Bu Ririn kan di kelas 4 ya. Apakah saat ini itu minat belajarnya anak-anak itu kurang? Anak-anak lebih banyak itu bermain, sehingga anak-anak itu minat belajarnya saya rasa kurang. Iya. Dan ya beri masukan kepada anak-anak ini ya. Ini pengalaman dari anak saya juga. Minat belajarnya juga berkurang. Karena apa? Dilihat di rumah itu mereka itu sering main HP, main game-game yang tidak berguna itu. Ya, sehingga belajarnya di rumah juga belajarnya di sekolah. Yang saya dengar pada saat jam-jam istirahat yang dibahas anak-anak itu hanya game saja. Nah, dari itu Pak Beni, kita itu pada sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sesuai dengan filosofi dari Kiai Dewantara, kita juga harus menyelaraskan antara bermain dan pada saat ini. Nah, pada saat ini adalah sekarang kita banyak sekali dengan ilmu-ilmu teknologi. Nah, dari itu saya juga menggabungkan antara teknologi, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran kita sehingga meningkatkan minat belajar. Nanti di pembelajaran nanti yang dengan observasi pasti saya memakai pemanfaatan teknologi berupa laptop dan LCD proyektor. Terus strategi yang dipersiapkan itu apa saja? Tadi saya sudah alat-alatnya yaitu berupa laptop dan proyektor. Kemudian anak-anak nanti sesuai dengan diferensiasi itu anak-anak konten proses. Dan di situ anak-anak nanti saya memberikan pemahaman tentang gambarnya yang lewat dari proyektor. Nanti di situ ada tumbuh-tumbuhan berawal dari akar, batang dan daun. Dan di situ saya menyampaikan fungsi-fungsinya apa saja. Terus kemudian, nah itu berupa gambar. Kemudian proses anak-anak nanti diajak untuk berkolaborasi, ada berdiskusi dengan teman-temannya yang lain. Terus kemudian saya berikan LKPD-nya berupa kertas gambar. Nah di situ anak-anak menggambar akar. Jadi di situ akar yang pertama kita mungkin nanti ada pembelajaran selanjutnya berupa mungkin batang ataupun daun gitu. Di situ digambarkan agar anak-anak yang minat belajarnya itu kan ada yang kinestetik, ada audio, ada visual gitu. Anak-anak bisa belajar untuk menggambar yang visual. Terus kemudian saat produk di situ anak-anak menyampaikan presentasi apa sih sebenarnya fungsi akar itu satu persatu atau kelompok semuanya maju. Terus kemudian ada yang salah satu membacakan. Ini loh hasil dari karya kita. Ini gambar batang, gambar akar. Tentu saja dengan memakai
pensil berwarna atau krayon. Jadi itu meningkatkan minat belajar anak. Ya, sangat bagus sekali rencana Bu Ririn. Semoga pada saat hari Rabu besok observasi juga sempat ya Bu ya. Ya, semoga lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Banyak sekali ya, nggak apa-apa. Kita doakan teman-teman kalian yang sakit semoga segera sembuh, besok bisa kembali lagi belajar bersama kita semuanya ya. Silakan berdoa terlebih dahulu, berdoa dipimpin sama ketua. Ketua Rosi siapa? Rosa. Silakan Rosa dipimpin doa. Bagian-bagian tumbuhan. Coba, Sopo bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Kemana kan sudah dipelajari? Coba, ayo, bagian tumbuhan apa? Silakan. Beberapa bagian bunga nanti disebutkan di kelas 5. Nah, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah
di sebelah kiri, lalu katakan, hai teman-teman, katakan sama temanmu. Hai teman-teman. Ya kamu ngomong sama temanmu yang satunya juga. Ini kon pegang bahu Neo kamu pegang itu. Pegangnya ini dia. Kau tak nah. Pegang temennya, bahu temennya. Terus katakan, hai teman. Hai teman. Semangat ya hari ini. Ya. Kita bersama-sama belajar. Ingatkan aku kalau tidak fokus. Ulangi kembali. Hai teman-teman. Semangat ya hari ini. Kita belajar bersama-sama. Ingatkan aku kalau tidak fokus. Wes. Nah, ya, kalian kemarin kan sudah membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelasnya itu kemarin, masih ingat kesepakatan kelas apa kemarin? Harus saling menghargai teman-temannya, saling menghormati teman-temannya, menjaga kebersihan kelas. Jadi kalian kalau ada temennya ngomong, didengarkan terlebih dahulu. Kita ada sesi nanti teman-temanmu ngomong di depan, dengarkan ya. Sesuai dengan kesepakatan kelas kita, menghargai dan menghormati teman-temannya ya, termasuk dengan berpendapat. Yo. Oke? Selanjutnya, kalian kemarin kan sudah membagi kelompokmu sendiri, ya toh? Ya, terus bagi kelompok dewe-dewe. Sudah. 3 orang. Kamu di sana. Ya. Terus kamu sama siapa? Lah iya, 3 orang. Ayo kamu sana. Gak apa-apa. Kamu sama Indira sama Rajin. Kamu sama ini. Ya, kira sama ini kamu. Nomor 3. Rajin, Winesha sama Indira. Aurel, Billy sama Tegar. Wes. Sudah ya. Sekarang kamu sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan membentuk kelompoknya, kemudian kasih nama kelompoknya.
oleh akar. Terus kemudian menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Tumbuhan itu nek gak enak akar kalau koyo kamu gak bisa skill. Gak iso meleong ini, meleong diri ini. Karena tidak mempunyai akar dan tempat berdirinya tumbuhan. Pada beberapa jenis tumbuhan, peran akar adalah sebagai respirasi atau sebagai pernapasan. Contohnya pada tumbuhan beringin. Kamu tahu beringin? Tahu. Beringin. Akarnya dia. Kamu tahu? Biasanya digawe dari beringin kui karena dia itu di atas akarnya yang menjuntai-juntai itu akar untuk menyerap atau respirasi untuk bernafas. Itu kan sebagai modifikasi akar namanya. Selanjutnya adalah pada tumbuhan tertentu akar juga berperan sebagai tempat menyimpan makanan atau sebagai alat perkembangbiakan vegetasi. Contohnya ini menyimpan cadangan makanan kamu harus tahu bahasa Indonesia ini singkong. Ubi tidak bisa, ubi juga bisa. Bahasa Indonesia ini singkong. Itu penyimpan cadangan makanannya ada di akar. Yang kamu makan itu sebenarnya akar. Yang sebenarnya kamu makan singkong yang kamu makan itu biasanya kocor atau singkong goreng itu biasanya cadangan makanannya sebenarnya. Maka tela-tela itu juga cadangan makanannya. Kamu tebas kamu makan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Ini alat perkembangbiakan. Jadi ketika dipotong akarnya menghasilkan akar atau tumbuhan yang baru. Akar sebagai alat pernapasan pada tumbuhan ini sudah dijelaskan tadi. Setelah itu ada lagi batang. Tadi toh, batang toh, ini batang ini. Gede, saya berdiri juga ke atas itu adalah batang. Kegunaannya adalah mengangkut air atau mineral dari akar. Ini sebagai tubuhnya tumbuhan. Ini, mari kita misal itu mineral dari bawah terus ke atas untuk sebagai pengangkut air. Mengangkut zat makanan dari daun ke akar. Zat makanan daun itu adalah tempat masaknya tumbuhan atau fotosintesisnya itu berada di daun. Hasilnya nanti sama batang disalurkan ke akar, ke bagian-bagian tumbuhan yang lain dan sebagainya, ke tempat ke buah dan ke bunga. Terus kemudian tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada ketak dan tebu. Tebu itu menyimpan cadangan makanannya di batang. Makanya rasanya batang tebu itu manis. Ya toh? Kamu pernah makan atau enggak? Pernah. Itu berada di batang. Menyimpan cadangan makanannya. Nah, ini yang kamu sukai adalah daun. Fungsinya daun adalah tempat berlangsungnya fotosintesis atau memasak pada tumbuhan. Pada mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis. Mengatur penguapan air atau transpirasi, pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Ya, ini. Terus ada lagi. Ini sebagai tumbuhan adalah bunga. Ini kira-kira
bunga, ada mahkota bunga. Ya, ini adalah struktur bunga. Nanti kamu dijelaskan di kelas 6. Fungsinya apa tuh saja nih? Kembang itu. Apa gak cuma mau petik terus mau cium harumnya atau juga sebagai taburan bunga yang ada di mangkok? Tidak. Ini adalah tempat berlangsungnya perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu apa? Sebagai kelaminnya tumbuhan. Ada namanya yang cewek itu putih, yang cowok namanya benang sari. Kalau yang jantan itu ini, yang kecil ini, yang titik-titik ini namanya benang sari atau kelamin jantan. Kalau kelamin betinanya itu yang paling ujung sini, ini namanya putih. Ketika benang sari menempel di putih, dia akan menghasilkan buah. Ya. Buah itulah nantinya yang akan menghasilkan buah-buahan. Mencing orang sih diomongin tenanan ya iki. Ora guyon. Sampai iki kamu mempelajarinya. Ora guyon iki tenanan iki. Kemudian membentuk biji. Dari hasil perkawinan ini tadi menghasilkan biji. Biji itu kalau ditanam nanti menghasilkan individu baru sama persis dengan induk. Coba kamu menghasilkan buah makhluk hidup baru namanya bayi. Indira mangap-mangap meneh. Kemudian sebagai hiasan, iki kalau kamu tahu di dekorasi pernikahan itu biasanya banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang banyak tumbuhan hidup dijadikan hiasan untuk pernikahan. Nah, bisa disemprot dengan formalin atau bisa disemprot dengan alkohol tetap bunga yang menghasilkan nanti dekorasi yang cantik. Yo, selanjutnya apa lagi? Ya, ini biasa kamu makan. Ya, buah pada tumbuhan fungsinya adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangbiakan lanjutan dari bakal buah atau opalium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemecah biji tumbuhan. Apa sekali toh semangka, melon, terus strawberry, durian. Terus apa lagi? Pelem. Itu sebenarnya ada biji-bijinya buah. Coba anggur. Yo. Apel. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Dari semuanya itu coba dilihat, diingat bagian-bagian buah yang diterangi berlima wae. Nah, setelah tadi Bu Rini menerangkan tadi ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan belum? Istirahat tadi sudah dijelaskan satu-satu sama Bu Rini. Sekarang amati coba. Amati. Lihat. Nah, sekarang tadi kelompok yang sudah dibentuk tadi Bu Rini kasih LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Oke? Tunggu dulu. Tugasnya jangan bilang pesannya kok semua.
Oh. Terus apa bagian lengkong? Oh ya? Dia dibentuk tugasnya masing-masing. Bagian apa? Dia ke depan. Sip. Bagian ke depan. Sip. Oke. Bagian gambar Ayo. Sudah semuanya? Ayo dari kalian dari kelompok apa yang dingin, gagak, raja hutan, elang, sama anggrek. Siapa yang terlebih dahulu mau menyampaikan tugas kelompoknya? Ayo, maju tangan. Oke, silakan. Dari kelompok kalian siapa yang mewakili? Silakan Aaron. Perkenalkan dulu. Sini biar perkenalkan dulu. Silakan. Tadi sudah dikasih tahu dong. Oke. Perkenalkan, nama saya Aaron dari kelompok anggrek. Halo semua, kami dari kelompok anggrek akan menjelaskan tentang fungsi akar. Berikut ini fungsi akar. Ambil dulu nih, gambarin ya. Akar dari kelompoknya anggrek. Ayo. Akar satu menunjukkan cadangan makanan. Oke. Banyak air dan zat-zat yang panas. Ya. Menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Ya. Terdapat pada beberapa jenis tumbuhan keberan akar berperan sebagai respirasi. Ya. Guna pada tumbuhan tertentu, akar juga berperan sebagai tempat penyimpanan makanan atau sebagai alat perkembangbiakan vegetasi. Ya. Dan akar sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Ya. Dan itulah fungsi akar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
Empat, pada sifat akar tumbuhan akar berperan sebagai tempat menyimpan makanan atau sebagai alat berkembang biak vegetatif. Ya. Lima, akar sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Oke. Terus salam dulu toh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok ikan toban. Selanjutnya kelompok. Wah, ini dia nggak boleh. Selanjutnya dari gagak yang diwakili oleh Amel. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tuh kuatin. Ojo ini tangan ini wes. Ayo lanjutnya. Perkenalkan. Perkenalkan, grup saya dari Kelompok Raja Gagak. Oh iya udah ngomong Raja Gagak. Raja Gagak. Kita akan menjelaskan fungsi akar. Satu, untuk menyerap air dan mineral zat-zat keluar dari tanah. Dua, menunjang dan memperkokoh tumbuhan. Tiga, pada beberapa jenis tumbuhan Berperan sebagai sebagai respirator. pada tumbuhan tertentu akan juga berperan sebagai tempat penyimpanan makanan atau sebagai alat berkembang biak vegetatif. Akan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Satu lagi dari kelompoknya Raja Hutan. Ayo tunjukkan tanganmu Raja Hutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh, ini. Nah, wes. Saya dari kelompok Al-Hutan. Ya. Ini kok sorry nggak cuma diri terus? Hah? Ya. Untuk menyerap Akar. fungsi akar adalah untuk menyerap air dan mineral zat-zat dan barat dari tanah. Terus. Dua, menunjang dan berkokoh Tempat berdirinya kokoh berdirinya tumbuhan. Terus. beberapa jenis tumbuhan berperan Sebagai sebagai apa weh? respirasi. Terus. Kau sambil. Kata Mana boleh? tertentu akan juga berperan sebagai Tempat cadangan. menyimpan makanan atau sebagai berkembang biak vegetatif. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan saudara Bunga. Dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, coba apakah dari kalian masih ingat apa itu fungsi dan organ bagian-bagian tumbuhan? Masa gak ingat? Apa rajin? Daun. Oke? Tadi ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, ada biji. Sekarang tadi yang kalian gambar adalah bagian apa, Rek? Oke, akar. Apa fungsinya akar? Menyerap air. Terus menyerap apa? Oh, zat-zat hara dari tanah sebagai respirator, sebagai tempat cadangan makanan, dan sebagai alat pernapasan bagi tumbuhan. Beberapa tumbuhan itu alat pernapasannya adalah akar. Nah, sekarang anak-anak, sebelum beri tutup, coba kalian satu persatu boleh baris terlebih dahulu. Ya, baris sowes, yang boleh kena. Ayo. Baik, sebelum beri tutup semuanya, coba Bu Ririn ingin kalian menunjukkan perasaan kalian. Jika perasaan kalian senang, kamu ketuk di sini, senang malu-malu, atau boleh begini, atau boleh ini, atau boleh jempolnya klik diginikan. Ya, oke? Kalau kamu saatnya sedih, di sini sedih. Mana ya? Ini klik. No, ya. Kalau kamu ngantuk, ini klik ini, ya. Jadi rasa semuanya senang, ya. Jadi kalian boleh mengklik yang mana saja. Dimulai dari barisan sini. Ayo, Indira, bagaimana perasaanmu hari ini? Oke, silakan berdiri di dalam situ. Lihat sini. Terus selanjutnya, Rosa. Apa ya Rosa? Oh iya, I love you. Selanjutnya. Oh, biasa sekali dong. Bagaimana sih kamu? Hei, nonton. Hari ini kita harus senang ya, ayo. Beri harap semuanya senang ya. Hah? Lapar ya, boleh. Nah, lo klik di naik lo, Rek. Ayo selanjutnya. Bahagia. Oke, terima kasih. Ayo, Ellen. Oke, love you too. Selanjutnya dari laki-laki. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, ayo. Semangat, oke. Silakan duduk semuanya. Hari ini kita sudah banyak sekali mempelajari tentang tumbuhan. Besok kita akan mempelajari tentang bagaimana tumbuhan itu bernafas, ya, proses fotosintesis, ya, bagaimana tumbuhan itu bernafas. Dari situ kita dapat mempelajari bahwa berawal dari akar sampai daun sampai bunga itu adalah tumbuhan yang lengkap. Ada beberapa tumbuhan tidak memiliki itu, tapi memodifikasinya dengan bentuk yang lain. Nah, berharap pelajaran kita hari ini kalian dapat berguna untuk masa depan kalian, oke?
observasi dan saat ini kita sudah masuk di pasca observasi. Nah, Bu Ririn, bagaimana perasaannya Anda setelah melakukan observasi? Tentu saja sama dengan karena awal kita kalau belum observasi kita belum tahu kondisi yang setelah saya observasi kemarin saya juga lebih tahu bagaimana prosedur saya saat mengajar. Kemudian anak-anak juga refleksi bagaimana perasaan mereka karena bagaimana. Dengan begitu saya dapat mengevaluasi pembelajaran saya dengan cara seperti itu sehingga nanti bisa kedepannya saya memberikan pengajaran itu. Terus dari area pengembangan Bu Ririn itu adakah kelebihan atau kekurangannya? Kalau yang kemarin itu sesuai dengan PPT itu ada konten, terus kemudian proses dan itu ada PT-nya. Kita membandingkan materi yang sesuai dengan KPP. Terus kemudian saya membandingkan prosesnya anak-anak untuk belajar bersama kolaborasi dengan anak-anak. Setelah itu anak-anak juga mengajukan atau produknya untuk presentasi. Pengembangannya saya juga excited dari anak-anak itu ternyata mereka itu sangat senang dengan seperti itu. Mereka juga berkolaborasi dengan teman-temannya. Ini menurut saya, ini kalau saya dari sana, sebenarnya pembelajarannya dulu itu sudah sangat baik sekali Bu. Nah, tapi ada sedikit kekurangan, yaitu dengan itu kurang kurang mengontrol anak-anak. Nah, pada saat kemarin, pada saat praktek itu anak-anak banyak yang merangin, berdebat pada saat pengelompokan itu. Nah, itu seharusnya sebelum pembelajaran kita itu memberikan masukan bahwa setiap keluarga dalam itu adalah keluarga, tidak boleh membanding-bandingkan teman ini saya nggak mau, teman ini saya nggak mau, bukan seperti itu. Jadi itu. Terus saya Pak Bambang. Terima kasih Pak Beni dan Bu Ririn sudah melakukan pra-observasi kapan hari dan sudah melakukan observasi. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan sama Pak Beni terkait dengan area pengembangan dan kemudian kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran. Untuk konfirmasi yang dikatakan sama Pak Beni tadi bagaimana? Apakah memang benar seperti itu pembelajarannya kurang terkontrol saat itu? Mungkin karena saya juga kurang persiapan kegiatan jadi anak-anak kurang terkontrol sehingga saya belum bisa mengajak anak-anak untuk ayo sama-sama walaupun di situ memang saya membebaskan diferensiasi, jadi membebaskan anak-anak untuk berkelompok sendiri. Jadi ya mungkin itu yang menurut tempat barunya Pak Beni tadi karena anak-anak dibentuk oleh sendiri, jadi anak-anak ada yang mau aku sama ini, aku mau sama itu, aku nggak mau sama itu. Mungkin kedepannya saya juga harus dalam bentuk diferensiasinya kan tidak harus seperti itu, gitu. harus dengan cara materi. Dari tadi untuk observasi pasca saya pikir sudah runtut gitu pertanyaannya. Kemudian Bu Ririn ini mungkin menjadi orang yang diobservasi dan mungkin ini sudah ke beberapa kali gitu Bu ya, karena sebelumnya dengan kepala sekolah dan sekarang dengan Pak Beni. Ini pun Pak Beni salah satu dari tugas di modul 2 dan 3 aksi nyata. Jadi bisa jadi kemungkinannya Bu Ririn untuk kedepannya jenengan saat ini yang diobservasi bisa jadi tahun depan jenengan yang mengobservasi dan otomatis di saat ini Pak Beni yang minta bantuan panjenengan besok sebentar lagi di bulan di bulan November, sekarang bulan November jenengan juga akan melakukan kegiatan seperti ini di modul 2 dan 3 untuk aksi nyata yang di belakangnya. Dan Pak Beni nanti juga sudah siap
dimintai bantuan karena seperti ini Pak Beni minta bantuan kepada Bu Riri. Jadi ada saling bantu gitu ya. Dan menurut saya tadi video yang sudah saya lihat dari pra observasi dan kemudian pembelajaran observasi sampai sudah sangat baik Bu Riri. Untuk kedepannya jenengan harus ada inovasi yang lebih baik lagi, dan walaupun hari ini sudah sangat oke gitu. Dan siapa tahu nanti Bu Ririn sama Pak Beni ini juga bisa menularkan apa yang sudah didapatkan dari guru penggerak terhadap teman-teman. Mungkin Pak Beni dan kemudian Bu Ririn ada pertanyaan terkait pasca observasi ini sama observasi dan pra observasi. Ada yang perlu konfirmasikan ke saya mungkin? Oke, Pak Beni gimana? Pada saat observasi apa Pak yang seharusnya saya lakukan di situ? Oke. Jadi pada saat observasi Pak Beni itu hanya sebagai penonton aja. Jadi ketika Pak Beni melihat di situ, jenengan sebagai observer, yaitu orang yang melihat, dan kemudian kalau saya ngecek hasilnya dari anak-anak boleh, cuma tidak boleh membantu. Dan kemudian jenengan juga bisa mencatat apa aja kelebihan dari guru itu apa, dan kemudian dari modul ajar itu apakah sudah runtut atau belum. Kalau tidak runtut itu sebenarnya wajar Bu ya, karena memang kita sudah buat rencana, modul ajar sudah kita buat, RPP sudah buat, tapi kalau sudah di lapangan, kita sudah di dalam kelas, kadang anak yang runtut ini, kemudian kita bisa solusi ini. Dan ada beberapa yang step yang kita tidak lewati, atau yang kita tidak laksanakan, dan itu wajar. Dan nanti ketika selesai, otomatis Pak Beni punya catatan, dan catatan ini nanti diberikan kepada Bu Ririn sebagai refleksi untuk kedepannya. Dan Bu Ririn pun juga harus bersemangat lagi, karena sebentar lagi juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan sama Pak Beni. Jadi gitu ya, Pak Beni, yang juga jelas ya. Saya pikir itu untuk kegiatan hari ini, semoga semua berjalan dengan lancar. Pak Beni sebentar lagi juga akan lokakarya 5, 6, dan 7. Kemudian Bu Ririn sudah di lokakarya ketiga, tinggal 4 lokakarya lagi nanti jenengan sudah dinyatakan menjadi guru penggerak di sekolah. Dan juga tadi saya juga dapat informasi kalau panjenengan dapat piloting PBK tahap 3, semuanya bisa berjalan lancar. Dan kemudian dengan Bu Ririn dan Pak Beni dengan kolaborasi di sini, ada temannya, dan satu lagi Pak siapa di sini? Pak Heri ya, ada 3 orang, sehingga nanti saling bantu, tidak usah saling apa ya, maksudnya saling jegal-menjegal, nggak usah. Kita belajar bareng di sini, nanti kita bisa sukses bareng. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.